ini Pak Mur, Fit, masuk Fit, kamu Fit. David, masuk cepat. Fit, masuk. Pak Yosua masuk. Arsela masuk. Budi. Ayo. Arsela mana? Arsela. Sebentar. Harus ikut terus. Belajar dengan Fit, kamu duduk Fit. Nah, ini ada IG-nya atau website-nya atau apa? Harus tahu supaya kalau orang cari bagaimana. Jadi ini pertama kali saya ke tempat ini, saudara di rumah bisa dengar ya. Ada bukit doa, disebutkan tempat persatuan gereja, tempat doa, perkemahan Tuhan, bahkan orang-orang dari agama apa saja bisa datang. Ya, nah, biasa. Ini susah juga cari Sherlock ya. Coba lah, siapa David atau siapa bisa buatin website atau IG atau apa supaya orang bisa tahu ini zaman sudah berubah begini ya, supaya lebih dikenal ya tempat itu ya. Saya nggak bisa cerita karena nggak ada banyak. Kalau sedikit di mana nggak tahu ya. Kalau bisa bantu. Saya bisa bantu webnya atau IG-nya apa. Dan sementara kalau mau cari Apius tanya Pak Binuko. Gini, habis maju terangkan dulu, Mur, sini, cerita sedikit supaya yang lain ini bisa dengar. Gak apa-apa, orang sederhana kok. Ini kan orangnya. Ini kan baju yang berendam tadi. Mulyantoro. Ini Apius, orang sederhana sekali, pernah mau bunuh diri karena ditipu oleh orang Kristen. Aduh. Tapi Tuhan temui. Nah, cepat cerita sedikit tempat ini. Jadi kita zaman-zamannya nanti Papi punya waktu. Oh ya. Jelas nggak yang di Zoom, Instagram, Facebook jelas ya? Oke, cerita sedikit. Ya, puji nama Tuhan, tempat ini tempat Taman Doa Apius di Kota Klaten. Taman Doa Apius, Kota Klaten. Kota Klaten, dan tempat ini berdiri dan ada hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Betul sekali. Bukan karena hebat gagah manusia, tapi Tuhan yang berkarya atas tempat ini. Dan visi tempat ini adalah untuk mempersatukan tubuh Kristus, gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Dan juga untuk kesejahteraan kota Klaten. Ternyata tidak hanya Klaten, saudara, bisa melebar ke Jawa Tengah dan di Indonesia. Dan untuk misi amanat agung untuk Tuhan kita Yesus Kristus supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan tempat ini semua gereja yang ada di Klaten ini ada 38 denominasi, 156 gereja dan 137 pendeta kumpul di sini. Hampir setiap hari beliau-beliau ini berkumpul fellowship bareng, bahkan sebulan sekali ada doa ekumene pendeta-pendeta di sini. Jadi seperti itu. Ada tempat apa? Rumah apa itu untuk? Ada juga rumah berkah. Jadi Omah berkah pakai bahasa Jawa ya. Terus jadi tempat ini untuk semua tubuh Kristus dari Sabang sampai Merauke, siapapun hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan, tubuh Kristus yang ketika datang ke Klaten, ke Jawa Tengah yang membutuhkan tempat untuk peristirahatan, tidak hanya doa. Silakan pakai. buka 24 jam. Bukan 24 jam. Karena ini milik Tuhan, otomatis Tuhan yang sudah mencukupkan semuanya, biayanya jadi semua free. Semuanya Bagi yang mau datang ke sini nggak usah bayar. Ini luar biasa. Mau ngasih boleh. Nggak ngasih juga nggak apa-apa, tapi jangan bawa pulang bantalnya. Terus gimana terakhir lagi bangun masjid? Ini luar biasa. Lagi bangun. Puji nama Tuhan juga ternyata ketika kita bangun Taman Doa Apius ini hanya belajar taat dan melaksanakan agenda Tuhan. Tuhan juga suruh beberapa bangun gereja-gereja yang ada di Klaten. Dan ada puluhan gereja yang kita bangun. Puluhan, saya dengarkan ini. Terus dan juga karena kita berhidup bersosial di negara Indonesia ini dengan saudara kita umat Muslim, tentunya saya juga dipercaya membangun beberapa masjid di Kota Klaten ini. Wih, ada berapa masjid sekarang ini? Ada 3 masjid yang kita bangun. Berapa 3 masjid ya?
Karena kagum nggak melihat pelayanan yang luar biasa ini, hebat sekali. Dan juga banyak saudara kita umat Muslim yang membantu dan mensupport kerja di sini. Jadi kita pernah satu kali bekerja sama dengan pengusaha Muslim, saya pengusaha Kristen kerjasama untuk hasilnya untuk ini dibuat untuk pondok pesantren, yang satu untuk mengembangkan doa Yesus. Hebat ya, inilah pelayanan yang Tuhan rindukan. Baik, itu saja. Jangan usah malu-malu, begini model luar biasa. Sudah pokok. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Siap ya, saya melanjutkan apa yang Pastor Ramon tadi sudah katakan. Baik. Pak Binuko, Ketua Panitia acara ini memberi tema untuk sesi ini, bagaimana menjadikan konflik itu sebuah kekuatan, sebuah tenaga, sebuah kuasa untuk mencapai kesepakatan. Dan tema ini sungguh luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena 99,99% orang kalau konflik itu ujungnya bubar. Betul? Tapi kita belajar bagaimana Tuhan Raja Damai itu membuat damai untuk semua konflik. Ada yang amin. Tenang. Sudah ngomong semangat begini. Ulang. Saudara, ini prinsip yang kita harus tahu. Buat manusia normal, begitu mendengar kata konflik, itu ujungnya pasti bubar. Loh, betul ini? Ini 2 hari lalu satu lagi ngurusin sebuah keluarga Kristen lah. Hanya ada orang salah kirim WhatsApp, kirim BA. Ribut besar. Biasanya itu sasarannya ke istri, terus marah ke suaminya. Betul atau salah? Loh, yang belum nikah nggak boleh jawab. Saya tanya kok, betul atau salah? Nah, jadi terus saya cuma bilang begini. Dan mereka ini nikah 23 tahun sudah. Saya bilang pada istri, dan 23 tahun ini masa kamu nggak kenal suamimu itu siapa? Sehingga kamu sebagai istri lebih percaya kata orang. Betul nggak, saudara? Jadi konflik dalam keluarga itu, kita hidup jaga. Oh, sudah biasa. Perempuan. Saya bilang tenang dulu, cari bukti betul atau tidak. Sampai saya yakinkan. Seandainya WA itu betul, masih ingat janji nikah kalian? Wow. Betul? Aku menerima. Sudah dong suami nikah ya terusan. Ayo. Aku menerima kau sebagai suami atau istri apa adanya. Amin. Bukan ada apanya. Ya saya ingatkan, ya terusin dulu. Ini loh saudara, konflik terbesar, nggak apa-apa biarin. Dulu kita juga gitu, cuma lupa. Biarin, silakan kamu lari-lari ke sana. Dulu kamu semua kayak kamu, cuma lupa kamu ini. Udah lepasin, nggak apa-apa. Tidak, saya lepasin. Iya, sesuai kalau ada orang tua maksa anaknya harus diam, kasih COVID dia pasti diam. Loh, betul nggak? Kalau ada orang tua ingin anaknya diam, suruh sakit pasti diam dia. Setuju? Maka itu mama goblok, awas kamu. Anaknya begini, nggak apa-apa, biarin. Oke ya. Nah, saudara, saya ulangi lagi. Konflik terjadi karena 3 hal. Nggak apa-apa. Terus saya tinggal sini. Ya, saya ulangi. Konflik terjadi karena 3 hal besar. Catat. 1, tidak percaya. Renungkan kalimat ini. Ketika suami istri kehilangan kepercayaannya, saudara jangan main-main. Maka timbul curiga. Betul atau salah? Curiga yang dipelihara itu jadi neraka, goblok. Catat itu baik. Jangan izinkan
Ada kurang itu salah kamu duduk situ. Maka itu rumah tangga suami istri, hati-hati dengan si pencuri yang mencuri saling percaya suami istri. Saudara renungkan ini. Setelah tidak percaya, timbul curiga, penyebab konflik yang kedua itu karena kata orang. Catat ini, karena kata orang. Nah, celakanya kata orang itu pun bisa dari papa mamanya sendiri. Betul atau salah? Maka itu papa mama hati-hati. Itu sebabnya kenapa dalam Kejadian 2 ayat 24 menyatakan bahwa seorang laki-laki harus keluar dari rumah, meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Arti ayat itu lagi Kejadian 2:24. Setelah anak-anak menikah, maka orang tua tidak boleh mencampuri rumah tangga anak. Ayat itu dahsyat sekali. Coba renungkan dua hal ini dari ayat itu. Nomor satu, ayat itu aneh. Untuk apa Yahweh Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa tentang orang tua dan mertua yang jelas-jelas mereka adalah keluarga pertama di dunia yang tidak punya orang tua dan mertua? Ngerti nggak? Aneh bukan? Ternyata untuk kita. Maka itu sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya menantu, jawab baik, orang tua lebih bela siapa? Nah, jadi hukum itu luar biasa. Ini yang kedua. Maka itu para pendeta saya pesan, kalau konseling pranikah libatkan orang tua di konseling juga, khususnya dalam hal mencampuri rumah tangga anak. Dengan tegas menurut Kejadian 2:24 itu yang disebut rumah tangga atau keluarga. Catat, itu hanya suami istri dan anak-anak. Orang tua, kakak adik, kemenakan, ipar, sepupu tidak boleh campur. Catat ini baik-baik. Maka itu kalau saya konseling pranikah, saya tegaskan orang tua, adik kakak, kemenakan semuanya tidak boleh ikut campur. Apalagi sampai urusan uang, itu akan mengganggu rumah tangga. Betul atau tidak? Nah, itu sebabnya saudara catat. Kata orang bisa dari orang tua. Maka itu setelah anak-anak menikah, kalau dengar kabar apa saja tentang anak kita, tidak boleh langsung lewat orang ketiga suruh ngecek betul atau tidak. Karena kalau rumah tangga anak ada konflik, lalu orang tua ikut campur, lagi sekali, bisa fair, bisa adil, bisa jujur? Nggak bisa. Karena ada anaknya di situ. Nomor 3, penyebab konflik dalam rumah tangga karena ada orang ketiga atau orang keempat. Nah, tapi ini pun bisa diselesaikan kalau kembali ke nomor 1. Jangan saling percaya itu dicuri oleh iblis. Betul? Nah, inilah secara umum bagi orang yang belum di dalam Kristus, maka mereka anggap konflik itu normal. Maka kalau saudara dan saya hari ini diberi tema oleh Dr. Binuko, ubah konflik menjadi sebuah kekuatan, amin, untuk mencapai kesepakatan. Maka saudara dan saya orang yang abnormal. Amin. Betul tidak? Karena konflik itu indah. Indah, amin lah. Amin. Sudah makan kok susah bener. Saya ulangi, buat kita yang dibenarkan oleh kuasa darah Yesus, maka konflik itu indah. Amin. Nah, gimana indahnya konflik? Saya pakai psikologi. 2 orang, termasuk suami istri atau bersahabat, dengar baik-baiknya. Saya mau saudara, saya yakinkan. Kenapa Kristus? Ya, saya mau yakinkan supaya kita yang abnormal ini ngerti bahwa konflik itu indah.
Amin. Saya ulangi, buat kita yang abnormal, konflik itu indah. Amin. Tenang nih. Kenapa indah? Nah ini psikologi. Itulah dunia ini aneh. Mereka percaya sebuah hukum, tapi ketika dipraktekkan mereka menolak. Dengan dua orang atau lebih bersahabat, yang renungkan. Dua orang atau lebih bersahabat. Kalau mereka nggak mengalami konflik, bisa saling kenal nggak? Ya wes, selesai acaranya. Lu seperti itu? Lu betul tidak? Maka itu kalau suami istri ada konflik itu indah. Kenapa? Karena jadi begini ya, kalau kita sudah menikah, sering dapat kejutan. Ya, misalnya 2 tahun ini seorang istri memahami suaminya. Aduh, sudah ngerti 2 tahun. Ya besok tiba jeder. Loh, kamu ini siapa? Ngerti nggak yang sudah menikah? Ketemu hal baru lagi. Begitu pula suami terhadap istrinya. Sekian tahun mempelajari suaminya begini, suami begitu. Oh sudah aman, aku sudah kenal. Yang ngerti orang juga bilang aten-aten ini. Itu susah bahasa Indonesia, aten-aten itu apa ya? Gelagat. Oh ya ini pintar juga. Pinter. Dosen. Dalam bahasa Jawa ada istilah sing tadi dudusi digigiti nyamuk jadi gatal semua di sini. Dalam bahasa Jawa ada istilah aten-ateni. Baru ngerti gelagatnya. Jadi 2 tahun ini suami mempelajari betul gelagat istrinya. Maaf ya. Aku harus hati-hati nih. Kalau dia begini, dia mau begitu, aku harus hati-hati. Begitu pula istri mempelajari gelagat suaminya. Oh, aku harus tahu begini. Saudara tahu? Apa bisa lulus? Enggak mungkin lulus. Nah ini. Apa sih namanya? Pak Paulus bilang, ada lulus ada tidak? Saya jawab, tidak akan pernah lulus. Suami istri tidak akan pernah lulus untuk mengenal pasangannya dengan baik. Tidak amin lah. Amin. Terus. Saya ulangi. Joko kenapa kok bunyi? Saya ulangi. Benar. Enggak akan lulus. Mau menikah 50 tahun, mau menikah 60 tahun, enggak akan. Ada suami bilang, aku sudah kenal istriku. Begitu pula sebaliknya. Catat. Satu-satunya hal yang akan berlanjut di siapapun yang sudah menikah itu hanya saling mengenal. Tolong perhatikan ini. Maka biasa harus ngomong. Suatu hari seks akan berhenti. Iya. Betul? Suatu hari ngurus anak cucu sudah selesai. Suatu hari akan berhenti untuk cari duit. Ya tahu diri satu apa duit saja. Tujuh. Lalu ngapain 2 orang ini? Ayo, mikir. Pacaran. Yang ada dalam semua pernikahan terus belajar mengenal pasangan. Amin. Amin. Ini lombok supaya gibras. Lu serius? Maka itu kalau dalam sebuah pernikahan mengenal konsep mengenal. Udahlah. Tadi sepanjang perjalanan dari Bandara di Sumarmo sampai ke Klaten, kami 2 diskusi tentang pernikahan. Terus sampai kapan? Begitu pertanyaannya, sampai mati. Amin. Nah itu baru amin. Sampai mati, itu pun belum kenal semuanya. Itulah manusia. Nah nanti kalau saudara ada yang nggak terima tema ini, tanya yang buat tema. Saya juga disuruh. Saya nggak tahu. Tapi ini tema luar biasa. Maka itu saya tulis di tema sosial media saya.
ubah konflik menjadi sebuah kesepakatan yang mendatangkan berkat dalam pernikahan. Itu selalu berkat amin di sini. Kenapa? Amin seneli lagi. Yes. Betul nggak saudara? Jadi ayo mulai hari ini kalau dunia berkata begitu konflik terjadi maka 99,99% pasti ribut atau pecah. Tidak. Buat kita yang dibenarkan oleh darah Yesus maka konflik itu berkat untuk mengenal. Untuk mengenal. Maka itu yang belum menikah siap-siap. Oke ya. Jadi begini, suami istri harus terus mengalami surprise. Tahu kata surprise? Kejutan, bukan terkejut, betul lain lagi. Oh, ini tuh istriku. Ini tuh suamiku. Terus begitu sepanjang umur pernikahan. Maka itu saya ulangi lagi supaya konflik ini kita ubah jadi berkat, yaitu saling mengenal. Untuk bisa saling mengenal harus ada konflik. Amin. Salah satu pertanyaan klasik saya kalau saya berkat konseling pranikah. Berapa tahun kalian kenalan? 4 tahun. Dalam 4 tahun ini ingat-ingat tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Pertengkaran kalian bagaimana? Kalau mereka jawab, oh kami aman-aman Pak, nggak bertengkar. Oh, batal menikah. Saya batalkan menikah. Karena ini berbahaya, ini jadi bom waktu. Ya, kenapa? Iya, harus konflik dulu. Betul. Setuju ya? Sudah menikah belum? Oh ya wes, itu apa-apa. Terus, gak cuma 5 tahun. Saudara, ini perkara serius. Mengapa saya izinkan dan mewajibkan yang pacaran harus ada konflik? Ada 3 alasan utama. 1, supaya saling kenal. Sebab kalau konflik tidak terjadi selama pacaran, berarti ada yang ngalah. Dan kata-kata ngalah buat yang pacaran, ya udahlah demi kamu. Udahlah demi kamu. Nah, saya tanya balik. Biasanya begini yang cowok dan cewek. Cowok. Amin. Udahlah demi kamu. Oh, saya katakan ini bom waktu. Sebab setelah 4 tahun pacaran, dia demi kamu, mendem terus, iya demi kamu. Begitu menikah, apa demi kamu? Betul nggak? Sampai ngempet. Tahu kata itu lah, ngempet ini apa? Menahan diri. Ngepetisasi. Lo serius? Saya setuju berkonflik dalam pacaran itu wajib. Jangan ada kata demi kamu, itu nggak bagus. Berarti nggak saling kenal. Justru tunjukkan supaya 2 orang laki perempuan ini menemukan kalimat ini. Oh, ini toh yang akan jadi suamiku seumur hidup. Biasanya pura-pura baik. Nah itu bahaya. Ini bahaya. Makanya saya suruh konflik. Hati-hati. Ini caranya pacarmu berapa? Oh yang ini baru. Belum sebentar lagi. Nah, ini serius. Supaya saling kenal. Begitu pula seorang laki-laki. Oh ini yang jadi istriku seumur hidupku. Itu tadi mengenali aten-atennya. Nah kalau di sini bukan gelagat. Apa ya saya aten-aten dalam kasus ini? Supaya kenal aten-aten. Kebiasaannya. Kekurangan kelemahannya. Jadi ketika pacaran wajib konflik supaya saling. Alasan kedua, kenapa diwajibkan konflik? Supaya kalau sudah menikah pelurunya habis. Yang dihabiskan dua waktu pacaran itu. Siasatnya di sini. Kenapa?
Biasanya di si mertua. Mertua lagi bapaknya. Boleh, nggak boleh ya. Hati-hati. Oke ya. Jadi habiskan pelurunya. Yang ketiga, karena pacarannya konflik terus, dalam nikah kan bosan konflik. Betul enggak? Tapi tetap akan ada. Jadi setuju? Maka itu para batuan kalau konseling pranikah, tanyakan konfliknya. Itu penting sekali. Setelah tanyakan konfliknya, cari sebabnya apa. Sebab ini akan berlaku seumur hidup pernikahan. Terus tidak ada yang cocok. Maka itu konflik itu akan jadi berkat. Hal berikut, bagaimana mengelola konflik jadi berkat. Kalau saudara ikuti rekaman-rekaman khotbah saya waktu pemberkatan pernikahan, pasti saya ada doa begini. Tuhan melantik kalian menjadi manajer konflik. Itu doa saya pasti kalau di semua pernikahan. Ngerti nggak kata? Manajer konflik. Ya atau tidak? Sebab itu akan terjadi. Dan harus ada hikmat dari Roh Kudus untuk dua orang yang namanya suami istri itu jadi manajer konflik. Karena konflik itu mesti dikelola. Saya ulangi, konflik itu dikelola. Bukan untuk jadi bahan pertengkaran, apalagi sampai cerai. Tidak. Ingat ya, terjadi perselingkuhan misalnya. Jangan sekali-kali, maaf, saya bukan berarti membela yang salah, tidak. Tapi ini masalah. Dalam satu pernikahan, kalau satu salah, dua-dua pasti salah. Ini hukum yang Tuhan ajarkan. Gak mungkin satu salah, satu benar, gak mungkin. Maka itu kalau ada yang selingkuh, maka yang tidak selingkuh mesti ditanya. Harusnya kamu nanyain suamimu atau istrimu yang selingkuh. Ya. Aku kurang apa sampai kamu cari orang lain? Ngerti nggak kalimat ini? Pasti ada kekurangannya. Itu loh. Sering nanti kasus yang terjadi. Seorang polisi istri bunuh bakar suaminya. Itu kan luar biasa. Dan ini saya ngikutin dari beberapa hari ini. Harus ada menolong. Kenapa bisa begitu? Ada masalah yang tersembunyi. Maka itu penting sekali konflik itu. Pasti itu indah kalau kita bisa manage, bisa mengelolanya dengan baik. Jadi hikmat Tuhan akan menolong kita untuk kita jadi manajer konflik. Ingat itu Pak, manajer hanya suami istri harus jadi manajer konflik. Nah, yang belum menikah, saya mau dengar ya, kami yang menikah akan jujur kepada yang belum menikah. Nah, setelah kami jujur, yang belum menikah mikir menikah atau tidak. Kalau sudah menikah, tapi sudah nikah belum? Oh sudah, anakmu berapa? Kurang. Harus bumi banyak. Tolong ya, sudah menikah belum? Oh, belum. Semuanya. Ternyata kalau ini setuju, coba ya yang kenceng begitu. Sudah belum menikah, ngerti? Yang belum menikah sudah nikah belum? Oh, belum. Sudah. Dengar. Menikah kalau jawab. Ternyata di dunia ini kalau ada dua orang rajin konflik itu pasti suami istri. Ya. Nah, dengar. Masih tetap menikah? Loh, masih tetap menikah? Ya betul nggak sudah? Jadi jangan menikah. Duh, bukan. Jangan menikah. Tadi loh. Kenapa? Belajar jadi manajer. Nah itu betul dilantik jadi manajer. Seru. Dengan tema ini, jangan izinkan si kunyuk, si penipu itu menipu pernikahan kita karena ada konflik. Satu kali, saya lupa kira-kira tahun 78. Roh Kudus itu ngajar saya tentang hukum harmonisasi dalam pernikahan. Pernah dengar kata harmonisasi? Harmonis. Keharmonisan suami istri itu mutlak, katakan amin. Sebab keharmonisan suami istri itu kekuatan dalam pernikahan yang luar biasa.
Amin. Tapi untuk menjadi harmonis itu tidak mudah. Tapi mudah. Amin. Mudahnya gimana? Nah, Belum pakai tahu gimana kok amin. dulu. Amin dulu diajarin. Begini, harmoni itu hanya untuk musik. Harmoni itu tidak bisa dipakai untuk apa saja. Karena itu cuma ada di musik. Dalam hal apa? Musik ada kata harmoni. Saudara lihat. 8 tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Saudara lihat. Yang belajar. Amplitudo suara itu beda. Ya, betul nggak? Amplitudo suara. Lalu warna suara dari 8 nada ini beda. Lalu angkanya juga beda. Tapi dari 8 nada ini berapa juta lagu sudah diubah dan nggak ada yang sama. Berarti nggak masuk. Itu harmoni. Ya, jadi amplitudonya, ya volume suara, apa yang amplitudo itu, getarannya itu beda semua. Terus alat musik ada yang sama. Saya nggak hafal. Sebetulnya ada berapa ratus atau berapa banyak jenis alat musik di dunia ini. Apalagi kalau dipakai, diteliti dari tiap-tiap suku. Luar biasa. Saudara lihat, alatnya beda, bentuknya beda, suaranya beda, cara mainkan beda. Tapi begitu di tangan satu dirigen, dengan satu tongkat kecil, terjadi apa? Orkestra. Itulah harmoni. Wah, ketika Roh Kudus mengajar saya ini tahun 78, akhirnya saya membentuk band namanya Musik Daud. Karena saya belajar hidup Daud luar biasa. Harmoni. Maka itu Tuhan tidak akan pernah mengawinkan orang nada yang sama. Maka itu supaya saudara jadi ahli musik harmonis, anak harus 6 minimal. Banyak. Itu baru lengkap. Pak Guru setuju? Tidak. Bagaimana itu, Bu? Saudara, waktu saya belajar ini ya, bahkan dalam ilmu musik itu, pernah tahu ada yang kasih titik atas, jadi itu nada tinggi. Ada yang kasih titik bawah, rendah. Ada yang dicoret miring, minor. Saudara, ternyata suami istri selama hidup pernikahan nggak mungkin nadanya sama dari tangan nikah sampai terakhir. Betul ya? Beda terus. Hari ini bisa do, nanti 2 jam jadi mi, nanti 4 jam lagi jadi re. Betul. Iya, kalau dong melengking gitu loh. Karena miring, minor. Biarkan dirigen agung itu mengaranseir rumah tangga kita. Amin. Maka itu jangan konflik terus. Tadi saya bilang konflik bisa dihadapi dengan pengertian. Jangan dipaksakan untuk sama. Ada suami-suami salah menggunakan hukum, hai istri tunduk pada suamimu, tapi memaksa istri untuk tunduk. Nah, tolong suami, tidakkan istri kita tunduk kepada kita,
kalau kita sebagai suami nggak tunduk kepada kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 3. Kepala tertinggi adalah Yahweh Tuhan. Dari pribadi yang agung turun otoritas ke Kristus. Dari Kristus turun ke suami. Jadi di seluruh alam semesta hanya ada 3 kepala. Bapa, Tuhan Yesus, dan suami. Itu luar biasa. Para suami yang istrimu gak pernah tunduk kepada kamu karena kamu gak pernah tunduk pada kepala. Catat ini baik. Dan suami-suami yang tunduk kepada Kristus, istri akan melihat di bawah suami ini luar biasa. Ini hukum yang hebat. Jadi konflik akan terus terjadi karena nada akan berubah terus. Amin. Nah, ketika nada berubah nggak apa-apa. Dirigen itu akan berubah. Jadi setiap hari terus ada banyak 10 lagu baru di keluarga kita. Betul? Itu namanya harmonis. Maka anak-anak akan bahagia. Ini hukum yang hebat. Harmonis. Jadi konflik harus ada karena perbedaan pasti ada. Dan sampai akhir hidup kita dalam pernikahan nggak akan stop perubahan itu. Saling mengenal satu dengan yang lain. Maka itu ketika saya diajar Roh Kudus untuk mengumpulkan semua ayat-ayat tentang pernikahan, keren. Maka kesimpulannya, kalau sampai ada orang yang ngotot ingin nikah ketemu yang cocok, Alkitab berkata, menikahlah dengan mayat. Serius, itu baru cocok. Maka itu anak-anak muda yang sampai Juni 2024 kamu sudah 20 kali pacaran putus semua. Saya ajarin, jangan cari ke 21, capek. Coba balik yang ke 17, cek dulu, masuk sendiri enggak, cek ke 18, cek 19, cek ke 20, baru putus kok. Apalagi jangan balik yang nomor 1, sudah punya anak. Lo betul nggak saudara? Kenapa Harun? Lo serius, jadi balik ke 17, 18, 19, yang 20 jangan baru putus kok. Karena nggak akan ada yang cocok kalau menikah dengan pokoknya hebat Tuhan itu. Jadi kalau bayangkan ya, ini terjadi di banyak orang. Suami istri bangun pagi, menikmati hadirat Tuhan luar biasa, ya baca Alkitab, menyembah, memuji, enak betul. Tiba-tiba satu ingin kencing. Saya nggak bilang suami istri, wah salah satu. Baru belum 2 menit sampai di kamar mandi teriak, mana boleh? Bisa nggak terjadi? Tadi mau kencing. Bisa nggak? Kan mau kencing kok dari odol. Ya, sama aja di kamar mandi. Caranya belum 2 menit nikmati hadirat Tuhan. Setan bisa curi. Coba renungkan ya. Ketika hadirat Tuhan itu nyata di hidup suami istri, dengar, nggak mudah, betul, nggak mudah. Tapi begitu kurang ajarnya setan, merusaknya hanya perlu 1 detik. Coba renungkan. Menikmati hadirat Tuhan itu nggak mudah, betul. Tapi begitu cara setan merusak, 1 detik, bukan 1 menit loh. Kurang ini, wah sudah ribut. Maka itu ubah konflik jadi sebuah kekuatan, sebuah power, sebuah tenaga, sebuah bensin istilahnya untuk membuat rumah tangga kita itu luar biasa. Terus gimana caranya? Saling mengampuni. Ini kunci yang paling hebat, bukan doa. Konflik tidak bisa diselesaikan dengan doa. Jangan, itu terlalu rohani. Betul tidak? Pakai belum kenapa
COVID tambah sekali. Karena banyak hamba Tuhan salah. Mari kita doa, nggak bisa. Konflik kok didoain. Konflik kenapa? Apanya? Iya, jadi ngampuni. Apa artinya mengampuni buat suami istri? Bukan memaafkan. Salah. Ayo kita belajar. Mengampuni buat suami istri supaya konflik itu kita ubah jadi kekuatan yang mempersatu. Itu menyadari. Ya, lagi sekali. Mengampuni buat suami istri bukan memaafkan. Ya udah, aku minta ampun, aku minta maaf salah. Salah. Itu tidak menyelesaikan. Mengampuni itu begini. Tolong ya, sampaikan hukum surga ini kepada semua pernikahan. Mengampuni itu begini. Kita masing-masing sadar nggak bahwa kemarin-kemarin kita bisa salah? Salah, sering kok bisa. Betul? Kemarin-kemarin kita sering salah nggak? Sering. Hari ini? Bisa. Besok? Pasti. Setelah masing-masing kita sadar bahwa nggak ada orang yang nggak pernah salah. Begitu kita melihat pasangan kita bersalah, nah ini mengampuni, langsung tertawa. Ya ternyata kita dua sama ya. Amin. Lo betul nggak? Kalau masing-masing kita menyadar, dah ternyata sama kita dua ini. Sering salah, bisa salah, akan salah. Konflik jadi berkah. Jangan lakukan 3 hal ketika pasangan kita salah. Catat, jangan lakukan 3 hal ini ketika pasangan kita salah. 1, kita marah. Kalau saudara tidak suka pasanganmu salah, berani nggak marah pada diri sendiri? Nggak jawab. Berani nggak marah pada diri sendiri? Nggak bisa unsur salah. Nomor 2, jangan menuntut untuk dia nggak boleh salah. Sebelum nuntut, berani? Ayo berani untuk diri sendiri. Nggak bisa. Nomor 3, ini yang Papa buat. Sediakan tempat besok-besok dia bisa salah lagi. Oh, enggak. Itu yang Papa kerjakan buat dia. Ya betul nggak? Saudara, yang ketiga nih banyak orang nggak ngerti. Bukan boleh salah, tapi bisa salah. Dan selalu ada tempat di hati Papa di surga bahwa kita bisa salah. Itu mengharumkan sekali. Bu, jelas? Awas. Karena kalau kita tidak melakukan 3 hal ini, setan akan menang di keluarga kita. Saya ulangi lagi, ingat. Kalau kita marah kepada yang di samping kita karena salah, marah pada diri sendiri. Kedua, kalau kita menuntut yang di sebelah kita nggak bisa salah, tuntut diri dulu. Nomor 3, ayo sediakan uang untuk bisa salah. Karena itu manusia. Lihat cucu saya tadi, setelah capek tidur dia. Kalau tadi dilarang dia akan berontak. Dia tanya, kenapa nggak boleh? Itu anak kecil ya. Ngerti ya? Itulah Papa kita. Sebetulnya saudara, kalau kita mau jujur rendah hati, kita ini sering buat konflik nggak dengan Tuhan? Betul? Sangat sering. Nah, apa reaksi Tuhan waktu kita buat konflik kepada Dia? Lakukan itu pada pasangan. Maka surga ada di dunia ini. Inilah hukum yang sangat indah dalam pernikahan kita. Jadi konflik itu adalah bensin. Bukan untuk bakar-bakaran, bukan. Bensin untuk membuat mobil pernikahan kita itu bisa berjalan dengan baik. Maka kalau kita bisa merubah itu,
Berkatan itu luar biasa. Oke, saya beri kesempatan. Tolong yang di rumah, saya akan tanya, ada 2 operator saya, satu besar, satu kecil. Yang besar namanya Kristo, yang kecil namanya Ramon. Tulis, mau tanya apa? Yang di sini, ayo, silakan. Cepet mau kawin. Tanya. Tidak apa-apa, siapa aja. Yang sudah nikah boleh, yang belum nikah cepat konflik, ini penting. Pak Paulus, Ya. monggo. Tolong Semacam refleksi gitu loh ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Daniel tadi semua saya setuju. Satu kata penting yang juga perlu muncul seperti bisa tetap berkomunikasi. Amin. Nah kadang-kadang orang ketika berhenti berkomunikasi masing-masing kayak simpan amunisi. Iya, betul. Dan suatu saat meledak ya. Sebenarnya untuk berkomunikasi ini juga harus menjadi sebuah pembiasaan yang terus terjadi. Kadang kalau menikah sudah 30 tahun, 40 tahun, kadang-kadang komunikasi jadi macet karena asumsinya sudah tahu. Iya. Itu juga. Terima kasih Pak Paulus membuat sebuah statement komunikasi. Bahkan dengarkan kalimat ini. Setelah kita menikah di atas 20 tahun, yang belum menikah ya siap. Setelah kita menikah di atas 20 tahun, justru komunikasi bicara itu nggak makin banyak. Masih ingat istilah body language? Bahasa tubuh. Oh iya, makasih. Jadi suami istri itu bahasa tubuh itu langsung saya ngerti. Betul? Bahkan nggak bahasa tubuh, bahasa mata. Ayo bisa menikah, setuju saya ngomong ini? Setuju. Puji Tuhan. Jadi bahasa mata. Betul, terima kasih Pak Paulus. Saudara ingat, dalam ilmu perang yang dipakai oleh manusia dari beberapa abad yang lalu, zaman kerajaan, zaman kaisar, sampai zaman modern. Mengapa strategi perang nomor 1 yang tetap dipakai sampai hari ini? Taklukkan wilayah komunikasi, maka perang nggak perlu lama-lama pasti kalah. Betul nggak? Radio, televisi, telkom, semuanya, bandara, pelabuhan, taklukkan. Begitu musuh kita taklukkan wilayah komunikasinya, selesai perang itu. Ternyata cara itu iblis pakai, merusak komunikasi dalam pernikahan. Maka itu konflik jadi perang besar karena komunikasi putus. Hebat sekali. Makasih loh Pak. Maka itu kata komuni yang artinya persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dari kata komuni itu lahir komunis. Kaget saya. Tahun 83 saya belajar tentang komunis. Hah? Jadi komunis itu sumbernya cuma 8 ayat di Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Hilang enggak? Dari kata komuni lahir komunis, lahir komunikasi, lahir komunitas, dan seterusnya. Dan ini yang dirusak oleh iblis. Maka itu suami istri yang sudah enggak akur sekian lama ya komunikasi itu. Oke, yang lain cepat. Ada yang nulis? Ya, silakan. Berarti kalau orang pastor gimana sih? Angkat mau nggak bisa? dia orang terampil berkomunikasi, mengampuni dan mengerti tentang konflik, maka menikah dengan siapa saja pun tidak masalah. Betul sekali. Ini statement bagus, tolong dicatat. Kalau suami istri ahli berkomunikasi, maka menikah dengan siapapun nggak akan jadi masalah. Itu sebabnya hukum Malayaki 2 ayat 16. Aku Yahweh Tuhan benci perceraian. Itu artinya bahwa bercerai dalam sebuah pernikahan itu bukan solusi. Sebab nanti akan menikah lagi dengan orang, cuma namanya beda. Betul? Tapi selama kita menikah dengan namanya orang, pasti ada konflik.
Kecuali menikah dengan orang-orang kan. Menikah. Nah itu nggak ada komunikasi. Begitu dalam filsafat Jawa ya, saya tuh suka sekali. Orang Jawa punya falsafah begitu. Kalau kamu ingin menikah dan nggak pernah ada perselisihan, menikahlah dengan orang yang nggak bisa kentut. Itu falsafah Jawa. Kenapa? Kok bisa? Artinya selama manusia masih hidup itu pasti bisa kentut. Dan kentut itu namanya masalah. Suka dikentutin nggak? Ya wes. Menikah. Tidak apa-apa sama menikah. Dulu waktu pacaran mau tentu tahan-tahan, begitu sekarang udah menikah Dadu. malah mencari Pak. Cari kentutnya. Jodoh lah Pak Polisinya. Saudara, luar biasa bukan dalam hidup ini, maka itu jangan saling menuntut. Komunikasi rusak kalau saling menuntut. Konflik bertambah besar ketika ada tuntutan dari masing-masing dua orang. Ingat loh, Papa kita di surga nggak pernah nuntut kita. Buktinya di mana? Coba buka Yesaya 48 ayat yang ke-18. Aduh, ini luar biasa. Yesaya 48 ayat 18. Kalau cari betul, apa ya ayatnya? 48 ayat 18. Ya, bacakan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah. Stop. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah. Saya nangis waktu pertama kali Roh Kudus ajar. Saudara tahu nggak nilai kali kata sekiranya? Maksudnya enggak? Itu saya nangis betul, Papa. Kok luar biasa. Dari ayat ini saya belajar. Pendeta itu lebih kejam dari Tuhan karena suka maksa. Jadi saya suruh maksa saudara masuk. Betul nggak? Setuju Pak Paulus? Mas Joko, setuju ya? Pendeta suka maksa. Enggak loh. Sekiranya enggak. Karena dihimbau sudah nggak manjur lagi. Betul. Serius, jadi Papa itu nggak pernah maksa sekiranya. Ya terserah kamu. Begitulah suami istri. Jangan ada tuntutan. Apalagi sampai waktu. Aku beri waktu kamu 3 hari. Terus jangan, ya, nggak ada tuntutan. Selalu mengharapkan kapan kamu berubah, kapan kamu. Ya, kalau nggak ada tuntutan. Ada lagi? Apa sih Binuko? Oh ya, silakan. Hari ini. Ya, pertanyaan gini. Tadi kalau keduanya itu sudah sama-sama tahu, Ya, lah. ahli komunikasi. Tapi kalau satu tahu satu tidak, ini kan tentunya akan jadi permasalahan terus. Ya. Nah, tadi di awal intervensi oleh orang tua ataupun Orang lain. atau yang lain itu kan nggak boleh. Nah, pada saat kita butuh orang ketiga untuk orang ketiga dalam artian yang baik, Ya, jadi betul. kepada siapa ini kita harus? Oke. Pertanyaan bagus. Oke. Saya mulai dari yang pertama tadi. Suami istri yang hidup menurut hukum Tuhan itu sebenarnya nggak perlu ada salah paham salah. Kenapa? Karena Tuhan bagi suami itu kepala, istri itu tuh. Coba baca Efesus 4 ayat 25. Nah, konflik makin besar ketika ada dusta di antara kita dua orang ini. Nah, ini yang berbahaya. Coba baca Efesus 4 ayat 25. Karena itu, Ya, buanglah dusta buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. karena kita adalah sesama anggota. saudara, ini konsep penting. Kita ini sesama anggota. Maksudnya kepala beranggotakan tubuh, tubuh beranggotakan kepala. Dan ini nggak boleh saling dusta. Komunikasi terputus ketika ada dusta. Kalau saya pakai bahasa Indonesia lebih mudah. Kapan suami dusta pada istri? Kapan istri dusta pada suami? Kalau ada dosa.
Sama ya, dusta, dosa. Kalau tidak ada dosa, ngapain berdusta? Nah, supaya nggak ada dusta, supaya nggak ada curiga, genapi Kejadian 2:25. Maka keduanya itu telanjang, suami dan istri itu, tapi mereka nggak merasa malu. Itu luar biasa. Itu kalimat hebat. Coba renungkan. Untuk apa Tuhan berfirman bahwa Adam dan Hawa itu telanjang? Ayo jujur. Kalau Tuhan ada firman, kita tahu nggak mereka telanjang? Tahu nggak ada pabrik tekstil zaman dulu kok yang telanjang? Aku mana nggak tahu. Ya kok nggak ada yang ngamen lagi? Loh iya atau tidak? Nggak usah dikasih tahu. Tahu mereka telanjang. Itu rahasia yang saya temukan. Suami istri dijadikan sebagai istilah Jawa. Kudu bloko suto. Bloko suto transparan. Jobon jero podo. Ini luar biasa. Dalam tradisi Jawa, ya ini contoh. Kenapa pamor Kasunanan Kartasura Hardiningrat hancur? Beda dengan pamor Kesultanan Mangjojokerto Diningrat karena tahun 85 terjadi konflik di Keraton Solo sampai hari ini nggak selesai. Maka itu ada 2 raja di Keraton Solo. Soal ini sejarah. Nah, di dalam tradisi Jawa, seorang raja disebut Sabdo Pandito Ratu. Kalau hidupnya itu transparan, bloko suto. Ternyata itu masih Kejadian 2:25. Suami istri nggak perlu ada curiga kalau telanjang. Terbuka, nggak ada yang dirahasiakan. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Coba. Nah, siapa nggak rahasia ini? Ternyata harta dengan hati itu selalu menyatu. Maka itu ketika suami istri nggak jujur, nggak tulus, dan ada dusta dalam keuangan, berarti hati suami istri bagaimana? Bisa. Apa artinya sebuah pernikahan hatinya pisah? Jangan. Jadi jangan main-main dengan dusta. Yang punya HP-nya punya pin harus jujur pada pasangannya. Kalau berak jangan bawa HP. Awas suami istri lagi berdua, tentang yang satu HP-nya bunyi, nggak boleh pamit. Maaf saya minggir dulu. Awas. Pasangan kita harus dengar siapa yang telepon kita bicara apa. Amin. Ini rahasia ketelanjangan suami istri. Sehingga tidak ada rahasia sama sekali. Begitu suami istri telanjang bulan, ada yang dicurigai? Ya sudah, aman rumah tangga. Jadi nggak akan ada masalah kalau ini kepala dan tubusan. Jadi orang ketiga izinkan firman. Maaf kalau kita cari orang ketiga yang lain, bisa nggak fair, nggak jujur. Tapi yang perlu mentor. Saya puji. Saya belajar begini tentang Efesus 4 ayat 25. Wih, sampai saya menangis. Di situ siapa? Oh, pindah. Wah, dengan tahu gerak refleks, saraf refleks? Tahu ya? Itu luar biasa. Orang itu tinggi maupun semampai, gerak refleksnya itu sama. Jaraknya itu. Ya itu dahsyat. Ya, oh ada apa? Ngambil HP, apa itu helm atau apa? Ya, oke, sabar. Ya udah kita tunggu sabar dulu ya. Sambil nyusun pertanyaan yang lain. Seru ini, seru kita belajar firman. Ini kan mudah-mudahan kamu nggak sulit nulis ini. Ada jemurannya. Tunggu ya, seru dulu ya, sambil nyusun ya. Ya tapi enggak, jangan
dekat ini, sabar ya. Tempat jemurnya jauh nggak? Lumayan. Lumayan. Ya enggak. Sabar ya. Nanti saya berapa? Setelah karena hujan. Belum balik, jauh. Ada sabar. Maaf ya. Tidak ada Pak pertanyaan. Joko, jam berapa harus balik? Oh nginap. Budi mau ikut nginap? Harus. Satu bungkus berapa? Berapa orang yang keluar tadi? 2 teman. Apa ya? Woi, Budi itu jauh balik. Pakai tisu supaya nggak basah rambut. Enggak ya, ya wes, saya lanjutin ya. Nah, kita belajar secara refleks, kan? Aduh, waktu saya belajar anatomi tubuh manusia, saya tuh kagum dengan secara refleks. Contoh ya, siapa pernah ngalami suatu hari jalan tapi nggak pakai sandal? Terus tiba-tiba jempol kaki itu nginjak. Oh, itu apa itu? Bara, ngomong. Sudah nggak? Namanya ada api, bara, ya. Saudara bayang, begitu nginjak, itu nggak 1 detik, kurang dari 1 detik, itu saraf jempol langsung ke saraf otak, panas. Nggak sampai setengah detik kurang, ini langsung bereaksi, tarik. Saya coba hitung ya. Ini panas, jalan lewat telapak kaki sampai mata kaki, lewat apa ini betis, lutut, paha, pinggul, pinggang, terus sampai pundak, leher. Penting kan? Dan harus balik lagi, tarik. Nanti ilustrasi itu nggak sampai 1 detik. Nah, bayangkan kalau ada bagian tubuh yang berdusta. Ini ilustrasi yang mau beri kepada saya. Ya, begitu panas sampai dengkul. Enggak. Ini ilustrasi yang saya dapat luar biasa loh. Maka secara pusat enggak bilang suruh narik. Sudah tahu jadi sate jempol. Ini luar biasa. Nah, kalau apalagi kalau sarafnya saraf Jawa. Bukan kok stroke, masih normal, nggak stroke, cuma saraf lainnya Jawa. Begitu nyentuh panas, terus melaku alon-alon dari kaki lutut sampai sini panas. Saraf bilang tarik goblok. Kayak ilustrasi. Kayak itu saya tuh macam orang bunuh. Hebat gak Roh Kudus ngajari? Bukan dari buku teologi. Apalagi kalau ada dusta. Nggak panas kok juga panas. Rusak pernikahan. Hebat. Jadi jelas apa namanya? Goro. Jelas ya. Jadi usahakan seperti yang saya lakukan dengan istri saya. Waktu awal menikah saya bilang pada istri saya itu ada konflik. Yang pertama kita dua-dua merendahkan hati supaya Roh Kudus menuju. Tapi kalau nggak ada, kita cari orang ketiga, mentor. Tapi kalau kita hidup seperti ini, saling penuh pengertian, sesama anggota tubuh, kepala tubuh, aman di rumah tangga itu. Ada lagi? Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada saya istirahat. Ya. Udah, apalagi cukup? Mas Joko ngomong, teruskan. Mau doa atau mau ngomong lagi? Ayo. Ini sahabat lama saya dari Solo Tigo. Terserah Mas Joko. Oke, yang di rumah ya, luar biasa hidup ini. Ya, saya kenal Pak Daniel sudah sangat lama, kalau sudah
Maju Mas Fokus yang banter, udan nih. Oh ya pakai mic betul. Beberapa kali saya juga pelayanan di Salatiga menggembalakan jemaat DKI Keluarga Kebudayaan. Saya juga punya panti asuhan. Saya punya yayasan namanya Yayasan Sayang Keluarga Indonesia. Wih keren, sayang keluarga Indonesia. Oh baru tahu ini. Terus panti asuhannya panti asuhan anak raja. Kami ada sekolah ya, komunitas pelabuhan homeschooling di bahasa Indonesia. Kemudian ada panti bahagia untuk para lansia. Kami sekarang sedang membangun 4,5 lantai. Ya. 8,5, wih, 4. Dan sudah 85 lalu sekarang yang bersama kami berarti 36 anak Indonesia Mini karena berbagai suku dari Papua sampai Singkil Aceh ada semua, ada Dayak, ada Batak semuanya. Lalu di Salatiga saya pelayanan sudah 30 tahun hampir 20 tahun. Sebelumnya saya pelayanan di Klaten tempatnya Mas Mulyanto itu tahun gereja Mas Mori. Lalu tahun 94 saya tinggalkan Tulung Klaten merintis gereja di Salatiga setelah saya menikah. Waktu saya pergi Mas Mulyanto masih SD itu, sekarang anaknya sudah 3 ya. Jadi cukup lama. Dan saya pelayanan sudah 37 tahun, lebih dari separuh usia saya baru tepat 9 tahun yang Masih muda. ya saya langsung 30 tahun. Nah, istri saya namanya Moliana. Saya dari Bojadal, Moliana saya dari Pari. Kami menikah 11 Juli di 11 Juli besok itu yang ke-30, kelahiran kami juga 30 tahun. Bersyukur dan saya kenal Pak Daniel Alexander karena dia juga salah satu apa yang paparan saya, mentor saya. Haleluya. Sehingga ada banyak hal yang saya selam, saya contoh, apalagi membimbing anak-anak di waktu saat 3 saya tanya bagaimana Pak Daniel, apakah pernah difitnah sama anak-anak asuh? Lalu beliau berkata, orang difitnah, rumahku yang pernah tidur karena Iya betul. jadi rumahnya Pak Daniel dijual sama anak asuhnya dari kecil ya. Pak Daniel kalau di rumahnya dijual lebih parah ini. Saya hanya mereka beberapa data berterima kasih membina saya dan sebagainya. Jadi itu pengalaman hidup saya dan saya terus ingin mengabdikan diri. Kalau ditanya mekuisnya apa-apa, kalau ulang apa yang akan diminta, ya saya ingin hidup saya ini berarti bagi banyak orang. Ini saja ya. Jadi saya membalas jemaat dari 8 orang 30 tahun yang lalu, sekarang sudah 650 orang. Itu yang itu jemaat jadi yang terdaftar, jemaat yang aktif. Dan saya bersyukur karena kebaikan Tuhan juga saya juga punya sekolah kerjasama dengan sekolahnya Cina Kostek sama Sabta Maru di kurs Destiny homeschooling itu, tapi kami yang bahasa Indonesia dan ini berjalan 4 tahun langsung akreditasinya akan kami belajar dan bersama. Muridnya sementara mayoritas adalah anak asuh saya. Dan saya punya tujuan setiap anak asuh minimal mereka sarjana, keluar boleh bekerja, mau ikut kami atau mereka mulai berumah tangga, mereka hidup sendiri. Dari anak asuh saya sudah ada 18 cucu ya, dari anak asuh saya. Sementara anak kandung saya cuma 1, sekarang belum menikah. Pelayanan di Wahana Visi Indonesia, Menerima Vina Kandiato,
dia belajar kepemimpinan kepada orang lain, lalu setelah itu dia akan meneruskan yayasan atau yang gereja yang kami sekarang sedang lakukan. Puji Tuhan, itu saja Pak Daniel. Doa untuk kita semua. Oke, yuk kita berdoa. Kami berterima kasih pada hari ini kami sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Bahwa konflik itu ternyata penting untuk kami saling mengenal satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan, tolonglah kami yang sudah menikah ini, jangan sampai konflik akhirnya membawa kehancuran, tapi justru konflik memperkaya diri kami. Amin. Kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena kelebihan yang satu melengkapi kekurangan yang lain dan selanjutnya, sehingga kami menjadi suami dan setia melayani Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong Pak Daniel Alexander sudah menyampaikan firman dan sharing pada hari ini, berkati beliau pakai hidupnya untuk terus memuliakan nama Yesus kemanapun beliau pergi. Tuhan selalu menyertai, melindungi, bahkan dengan istri dan juga keluarga, anak-anak yang ada di bawah asuhannya juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami semua telah menerima berkat dan kami mau supaya rumah tangga kami benar-benar rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang bersatu, harmonis. Bahkan kami sepakat suami istri, jika doa apapun yang kami panjatkan, Tuhan akan mengabulkannya. Waktu kami bersatu, maka keturunan ilahi yang akan lahir dari setiap rahim para istri yang bersatu hati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu, dan hari ini kami diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan Amin. Oke, nanti jam 16.30